Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rizky Pariji dari kelas 11 TKJ 2 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Negatif Penggunaan Internet bagi Anak. Bab ke-1, pendahuluan. Latar belakang masalahnya, generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan negara, merupakan istilah yang sering kita dengar sehari-hari. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial saat ini memerlukan panutan dan contoh yang dapat membawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Terlebih lagi di era reformasi ini, generasi muda dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam membangun masyarakat Indonesia. Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Hasil temuan teknologi tersebut kemudian dimanfaatkan dalam aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana dampak yang diberikan dari teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, dengan melalui karya tulis berjudul Dampak Positif dan Negatif Teknologi Internet bagi Remaja. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah di sini rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang bahwa pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah meluas. Maka penulisan makalah ini mengacu pada konsep definisi internet, bagaimana pemanfaatan internet, serta bagaimana dampak yang diberikan internet bagi pelajar, khususnya anak usia sekolah dasar. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penulisan. Tujuannya dan manfaatnya adalah secara konseptual. Saya ingin membuktikan dampak-dampak yang diberikan oleh internet. Yang kedua, bagi dunia pendidikan, khususnya pendidik di sekolah dasar, saya ingin menyampaikan hasil pengkajian saya mengenai dampak internet. Yang ketiga, bagi pendidik di sekolah dasar, saya ingin membuktikan bahwa internet layak untuk diperkenalkan pada anak SD, namun sesuai dengan batasan usia. Kita masuk ke bab 2, pembahasan pengertian internet. Internet merupakan kepanjangan dari Interconnected Networking. Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Internet adalah sebuah dunia maya jaringan komputer atau interkoneksi yang terbentuk dari miliaran komputer di dunia. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi internet. Usia anak SD rata-rata berkisar antara 7-13 tahun, dan tingkatan itu semua memiliki cara penanganan yang berbeda. Berikut tahap penanganan internet pada anak sesuai tingkat usianya. Usia 4 sampai dengan 7 tahun, anak mulai tertarik untuk melakukan eksplorasi sendiri. Meskipun demikian, orang tua masih sangat penting untuk mendampingi ketika anak menggunakan internet. Dalam usia ini, orang tua harus mempertimbangkan untuk memberikan batasan-batasan situs yang boleh dikunjungi berdasarkan pengamatan orang tua sebelumnya. Usia 7 sampai dengan 10 tahun. Dalam masa ini, anak mulai mencari informasi dan kehidupan sosial di luar keluarga mereka. Ini salah satunya di mana faktor pertemanan dan kelompok bermain memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan seorang anak.
Usia 10 sampai dengan 12 tahun, pada masa pra-remaja ini, anak yang membutuhkan lebih banyak pengalaman dan kebebasan. Inilah saat yang tepat untuk mengenalkan fungsi internet untuk membantu tugas sekolah ataupun menemukan hal-hal yang berkaitan dengan hobi mereka. Perhatian orang tua tidak hanya pada apa yang mereka lihat di internet, tetapi juga ada beberapa lama mereka online. Tugas orang tua adalah membantu mengarahkan kebebasan mereka. Pada usia 12 tahun, anak-anak mulai mengasah kemampuan dan nalar berpikir mereka, sehingga mereka akan membentuk nilai dan norma yang dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dianut oleh kelompok pertemanannya. Sebelumnya, norma keluargalah yang banyak berpengaruh. Pada usia ini sangatlah penting untuk menekankan konsep kredibilitas. Usia 12 sampai dengan 14 tahun, inilah saat anak-anak mulai aktif menjalani kehidupan sosialnya. Bagi yang menggunakan internet, kebanyakan dari mereka akan tertarik dengan online atau online chat atau chatting. Tekankan kembali pada kesepakatan dasar tentang penggunaan internet di rumah, yaitu tidak memberikan data pribadi apapun, bertukar foto, atau melakukan pertemuan face to face dengan seseorang yang baru dikenal melalui internet tanpa sepengetahuan dan atau seizin orang tua. Dua, ada dampak negatif dari internet. Dampak negatif internet itu yaitu ada pornografi, violence and gore atau kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Terus penipuan, ada carding. Carding merupakan aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. Ada perjudian. Selain itu pun ada beberapa dampak negatif lainnya yang dilihat secara konseptual, yakni information anxiety, terlalu banyak informasi sehingga tidak bisa memilih mana informasi yang benar dan atau yang salah, yang penting atau yang tidak. Dehumanization, hilangnya atau turunnya penghargaan atas nilai individu yang digantikan dengan angka identitas. Health issue, stres yang ditimbulkan oleh penggunaan peralatan dan aplikasi berbasis TIK, ketergantungan akan teknologi informasi dan komunikasi, pengaruh radiasi gelombang elektromagnetis. Terus loss of privacy. Yang kelima ada cookies. Yang keenam ada digital gap. Yang ketujuh ada possible massive unemployment. Yang kedelapan impact of globalization on culture. Yang ketiga ada solusi. Di sini kita ada solusi. Solusinya yaitu diantaranya orang tua harus tetap mendampingi anaknya ketika mereka bereksplorasi dengan internet di rumah. Terus orang tua memegang peranan yang besar dalam mengajarkan perilaku berinternet yang sehat kepada anak, baik kita sebagai orang tua maupun anak. Kita harus mempelajari dan memahami tentang berbagai risiko yang dihadapi ketika berkomunikasi dengan orang yang tak dikenal melalui internet. Definisikan secara jelas dan gamblang aturan penggunaan internet di rumah, kemudian tulis dan pasang aturan tersebut di tempat yang dapat dibaca oleh semua anggota keluarga. Tegaskan untuk tidak mendownload materi yang secara nyata merupakan materi ilegal, bajakan, atau melanggar hak cipta. Tetaplah menjalin komunikasi yang baik dengan anak kita, berapapun usianya. Guru harus senantiasa membimbing siswa didiknya agar dapat mengubah internet dengan baik dan benar saat sekolah. Di bab 3 ada penutup ada kesimpulan. Nomor 1 kesimpulan dari makalah ini yaitu
Siswa sudah mengenal internet, akan tetapi penggunaan internet di kalangan remaja atau siswa ini masih dalam batas yang wajar karena penggunaan fasilitas internet yang sering digunakan oleh siswa adalah fasilitas-fasilitas seperti email, 2 chat, 3 browsing bahan tugas, 4 download, 5 game online. Sehingga pengaruh negatif internet bagi siswa sangatlah kecil, tetapi akan lebih banyak berdampak positif bagi siswa karena membantu siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua ada saran, seharusnya kita yang memiliki pikiran yang positif harus memerangi dampak negatif dari internet. Dampak-dampak negatif ini adalah penyakit yang harus kita lawan, dan kita yang memiliki pikiran-pikiran positif inilah obat-obat dampak negatif itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.